semua, saya dari Departemen Infokom Hima Kesmas Unsil. Kali ini di sini saya akan melakukan Q&A mengenai COVID-19. Mengapa Q&A kali ini bertemakan COVID-19? Karena sekarang ini kita sedang dilanda musibah dengan adanya wabah virus corona. Nah, yang menjadi narasumber kali ini yaitu salah satu dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi, yaitu Ibu Siti Novianti SKM MKM. Beliau adalah salah satu dosen yang mempunyai keahlian di bidang epidemiologi. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan videonya, yuk kita tonton. Ibu, Assalamualaikum. Ibu, selamat siang. Ibu, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Habis ngasih kuliah Iya. online. Ibu Ibu kangen gak sama mahasiswa? Kangen banget ya, soalnya ternyata kuliah online itu apa ya, agak lebih butuh, agak keribetannya lebih banyak dibandingkan dengan tatap muka langsung gitu. Oh iya Ibu. Jadi ya butuh teknologi, kuota nggak selalu ada. Tetap enakan ketemu langsung kalau diskusi gitu. Kalau diskusi via media WA tuh nggak selesai gitu ya. Pokoknya ya tetap butuh interaksi langsung. Oh iya Ibu. Ya semoga pandemi ini cepat berlalu gitu ya, biar Iya. kita bisa ketemu lagi di kampus gitu ya dengan mahasiswa ya. Iya, amin Ibu, mudah-mudahan lebih cepat kita bertemu lagi ya Bu di semester selanjutnya. Ya. Ibu, di sini Alpi mempunyai beberapa pertanyaan mengenai COVID-19. Nah, ada pertanyaan, kan Ibu penularan dari COVID-19 itu ada beberapa cara penularannya. Nah, ada informasi yang beredar bahwa corona itu bisa menular dengan menghirup asap rokok yang positif corona. Apakah itu benar, Ibu? Kalau dari asap rokok saya kurang tahu ya kalau dari asap rokok. Cuman yang WHO kasih penjelasan, kasih informasi itu adalah kaitannya dengan penularan hand, jadi penularan dari mulut, dari jari, Ya. dari jari ke mulut. Nah, pada orang perokok itu kan dia kan pegang rokok kan, ketika dia pegang rokok kan dia kontak dengan mulutnya. Iya. Ya, jadi nah hand to mouth ada mereka yang perokok gitu. Hand to mouth, jadi dari tangan misalnya dia merokok, kemudian dia merokok pegang sigaretnya, pegang rokoknya, terus dia kan menyentuh mulut. Nah itu juga itu bisa menjadi sumber penularan ketika dia pegang mulut, kemudian itu bisa menjadi sumber penularan hand to mouth. Nah kemudian yang sudah jelas yang menurut informasi dari WHO itu yang kedua adalah yang merokok yang mengisapi pakai sisa gitu, sisa tahu nggak? Sisa. Yang ngisep bareng-bareng gitu loh, kayak rokok yang ngisep pipa panjang Oh itu. iya. Oh iya itu ya. Nah kan yang orang ngisep bareng-bareng kan, yang ngisepnya lebih dari seorang, misalnya satu nyedot pipa gitu kan, kemudian bergantian. Tapi itu bisa. Oh. Jadi kan dia menyentuh pipa rokok, asapnya kan yang dihirup kan asapnya. Itu kan bekas mulut ya. Oh iya, pipa panjang yang sedot bareng-bareng itu. Nah itu yang menjadi sumber penularan. Jadi sebenarnya bukan kalau dari bukan dari asapnya ya Bu? Bukan asapnya, tapi ketika dia proses merokok bareng lewat pipa itu. Oh, dari mulut ke mulut itu ya Bu, yang lebih berisiko. Iya, dari mulut ke mulut itu sih yang udah jelas. Karena kan penularannya dari droplet, bukan airborne. Kalau asap kan airborne. Apa kita bisa, si virus corona itu bisa nempel di asap kan juga nggak jelas ya. Tapi yang sudah jelas terbukti menurut WHO itu tadi. Yang dari mulut, dari smoker atau misalnya yang dia merokok bareng-bareng yang pakai pipa. Oh, ya berarti itu kecil kemungkinannya Bu kalau dari asap mah. Ya, nggak ada kayak yang enggak. Oh, nggak ada. Oke, langsung Karena kan penularan utamanya kan dari droplet ya, dari airborne droplet. Oh, drop, ya. Dari batuk, dari bersin gitu kan, itu kan utamanya kan dari droplet. Jadi asap tidak terbukti. Itu mungkin hoax aja gitu. Oke, baik. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan di sini
virus itu kan bisa hidup bersama inangnya. Terus ada yang bertanya Ibu, apakah benar virus ini akan mati dengan sendirinya walaupun inangnya itu masih ada Ibu? Ya, itu inangnya. Nah, kalau kita bilang inang, yaitu manusia ya, atau misalnya hewan, gitu kan. Tapi kalau dia menempel di, nah kalau kaitannya dengan manusia atau misalnya hewan, kita nggak masuk urusan ranah Kesmas ya. Di manusia misalnya pada PDP yang meninggal dunia misalnya. Nah kan ada protokol kan, kalau PDP meninggal dunia itu kan harus segera dikuburkan 4 jam setelah meninggal. Setelah kematian itu juga kan kemudian ada lapisan pembungkus itu kan juga sebenarnya untuk mencegah penyebaran. Tapi ya logikanya kalau misalnya jenazahnya sudah mati, otomatis inangnya juga jenazah sekaligus inangnya sudah mati, ya si virusnya juga akan mati. Nah, kemudian kaitannya dengan beda lagi ketika misalnya si virus itu menempel di permukaan benda mati, di gagang pintu gitu ya, di mana misalnya di tempat-tempat lain misalnya, itu bisa bertahan 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Iya, kalau manusianya mati, meninggal, ya otomatis virusnya ikut mati. Bisa hilang. Iya, baik. Ibu langsung lagi Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kan pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari virus corona ini bisa lagi terinfeksi oleh virus corona. Apakah itu mungkin? Sakit lagi? Ya sakit lagi. Sedangkan kan Ibu, kalau kita mengenal kekebalan aktif alami yang dihasilkan oleh tubuh itu, jika mengalami sakit karena infeksi patogen dan tubuh merespon dengan antibodi, setelah sembuh antibodi itu akan dapat bertahan sehingga orang tersebut itu tidak akan terkena lagi penyakit Ibu. Tapi kenapa si orang itu bisa saja terkena lagi virus itu Ibu? Ya, kalau kaitannya apakah orang yang sudah sembuh itu bisa kena lagi, ya bisa ya, karena dari beberapa kan, mungkin aku juga baca cerita di mana, di Korea misalnya atau di Cina, mereka yang ada reinfeksi ya, ada reinfeksi. Jadi pada prinsipnya orang yang sudah pernah kena COVID itu bisa kena lagi. Meskipun sebenarnya kemungkinannya kecil, tapi kaitannya nggak pasti. Itu mah kan mekanisme antibodi ketika kita ada antigen masuk, termasuk COVID-19, itu maka tubuh akan membentuk antibodi, di mana antibodi itu akan mencegah dia untuk kembali tertular. Tapi apakah antibodi itu misalnya efeknya jangka panjang, seumur hidup, atau setelah beberapa lama antibodinya akan turun terus dia bisa kena lagi, nah itu masih belum tahu. Karena kan ya COVID-19 itu kan masih relatif baru ya. Ilmuwan juga kan cenderung masih mencari tahu nih sampai kapan. Nah, kan mungkin Alfi dengar ya, sekarang itu ada donor plasma ya, donor plasma dari orang yang sudah sembuh. Nah, donor plasma dari orang yang sudah sembuh itu kan sebenarnya juga itu merupakan sebagai latar belakang kenapa kok plasmanya diambil, karena kan itu terbentuk antibodi gitu. Cuman apakah antibodi itu bisa seumur hidup, bisa atau hanya sementara, terus nanti orang misalkan setelah setahun misalnya kena lagi, kan itu kita masih cari tahu, karena kan penyakitnya relatif baru. Tapi pada prinsipnya boleh saja, artinya ada kemungkinan bisa, meskipun memang bisa. Kenapa bilang bisa? Karena ada beberapa kasus yang reinfeksi gitu. Tapi secara umum sih bisa membentuk kekebalan. Makanya ada donor plasma gitu kan, itu kan dari sana gitu, dari kekebalan alamiah. Ibu, apa ini bisa disebut kalau jika seseorang ini terkena lagi, ini ada dua kemungkinan nggak Bu, antara reaktif kembali virusnya atau reinfection, jadi tertular kembali dari orang-orang yang dinyatakan positif? Iya,
kalau reaktif itu kan berarti itu ada hubungannya dengan imunitas ya, daya tahan tubuh. Iya. Ya kan, nah bisa jadi dia reinfeksi. Nah kalau kan belum ada data bahwa si COVID-19 ini kan menyerang kekebalan. Iya. Gak ada infonya menyerang kekebalan gitu ya. Meskipun dia bisa menyerang organ selain pernafasan, masuk ginjal, misalnya kaki dan organ lainnya gitu ya. Cuman untuk reaktif itu kan berarti itu kaitannya dengan mekanisme daya tahan tubuh. Berarti kan kalau reaktif berarti kan si virusnya dorman, tidak sepenuhnya sembuh gitu. Kalau reaktif berarti kan virusnya dorman, tidak sepenuhnya sembuh. Sementara itu kan virus dorman juga kita nggak tahu apakah memang dia dorman atau memang dia tidak tanpa gejala aja gitu. Yang sudah yang memiliki penjelasan lebih logis ya reinfeksi. Oh ya begitu. Ya Bu. Langsung lagi Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Nah kan di beberapa sekarang ini di Indonesia, di beberapa pelayanan kesehatan di Indonesia untuk mendeteksi dari orang yang terkena virus ini dengan cara rapid test. Nah itu menurut Ibu sudah efektif belum menggunakan cara itu? Nah kalau dari sisi efektivitas saya nggak bisa bilang, karena yang namanya karena efektif itu untuk apa? Untuk menemukan orang dengan sakit positif atau sebagai bentuk upaya deteksi dini gitu? Apa dulu nih yang kita bahasnya? Jadi kan hasil dari rapid test itu nggak langsung ada hasilnya nih Bu. Bisa 3 hari atau sampai 5 hari hasil ini keluar. Nah ini takutnya si yang sedang dites ini menyebarkan lagi gitu Bu virus ini, atau yang sedang di rapid test ini diisolasi dulu Ibu, atau gimana? Efektivitas. Nah kalau itu rapid test itu berbeda ya. Kalau rapid test itu kan tes cepat. Iya. Nah yang tes cepat itu yang pengambilan darah perifer, yang misalnya ujung jarinya diambil darahnya, terus ada semacam tesnya, masukin darahnya ke situ, kemudian nanti keluar positif atau negatif. Jadi rapid test itu dalam 3-5 menit pemeriksaan darah, tetesin ke sana, itu sih hasilnya langsung ada. Langsung ada. Gitu. Nah, itu rapid. Nah, rapid test itu adalah alat untuk screening, untuk mendeteksi dini. Gitu. Dimana kan yang menjadi sasarannya itu ya misalnya mereka yang dari zona merah atau misalnya petugas medis yang diprioritaskan. Nah kemudian yang butuh 3-5 hari atau bahkan 2 minggu itu adalah swab test. Swab test. PCR. Iya, yang memakai dahaga kan yang diambilnya kan swab dari tenggorokan. Iya. Sama hidung. Nah itu kan butuh waktu lama. Nah kalau kaitannya efektif atau tidak kan nanti balik lagi ke fungsi diagnosisnya. Kalau tes swab atau PCR itu kan alat untuk diagnosis. Nah sejauh ini mereka memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi, bagus gitu. Terus gimana caranya selama menunggu periode tes keluar? Ya kan protokolnya kalau dalam kesehatan itu agak berbeda dengan protokol dalam hukum misalnya. Ya kalau dalam hukum itu kan ada asas praduga tak bersalah ya. Jadi semuanya dianggap tak bersalah sampai kemudian pengadilan membuktikan. Nah, kalau dalam sisi kesehatan itu sebaliknya, kita harus suudzon dulu. Jadi bagi yang misalnya berarti kan PDP ya. Ya PDP. Kan berarti dia kan yang salah satu yang dites PCR swab itu kan mereka yang pasien. Jadi semua pasien yang memiliki tanda dan gejala yang mengarah kepada COVID, ada batuk, ada sesak napas, ada pneumonia, itu harus semua dianggap positif dulu sampai kemudian keluar hasilnya, hasil swabnya. Jadi selama hasil belum keluar ya dianggapnya sebagai COVID positif gitu. Jadi sehingga
sehingga ya dia isolasi. Kemudian juga mereka yang merawat proteksi diri pakai APD lengkap. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi bisa memuaskan kalian dan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian yang menonton. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini, dan ditunggu video selanjutnya, yaitu Q&A selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.